Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Kali ini saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan karena hari ini cerah sekali. Tapi mohon maaf suaranya di voice over ya, karena saya lupa menyalakan mic. Hari ini kita akan jalan-jalan di sekeliling rumah saya. Seperti apa suasananya, ikutin terus videonya. Yang seperti jarum daunnya adalah tanaman rosemary. Nah, rosemary di sini tumbuhnya itu sangat gampang banget teman-teman, tumbuh seperti hampir tidak ada perawatannya, dan juga ada sukulen yang tumbuhnya gampang juga. Nah, ini adalah barang-barang yang sudah tidak terpakai, biasanya ditaruh di depan, di pinggir jalan seperti ini. Tapi ini yang masih bisa dipakai ya teman-teman. Nanti kalau ada orang yang mau memakai, ini bisa diambil gratis. Ini adalah taman bermain. Jadi di sini banyak taman bermain seperti ini teman-teman. Nah, kalau di sini itu selalu ada tempat sampahnya. Yang di taman, selain playground tentunya juga ada tempat sampah yang bisa dipakai untuk semua orang ya. Jadi nggak boleh buang sampah sembarangan di sini, harus selalu menjaga kebersihan, apalagi fasilitas umum ya. Oke, yuk lanjut. Nah, ini adalah bunga lavender, French lavender. Lihat teman-teman, bisa tumbuh segede itu di sini ya. Luar biasa ya, Masya Allah. Tidak memerlukan banyak usaha juga ya, karena memang cocok sekali dengan iklim yang ada di Melbourne ini teman-teman. Saya menemukan sesuatu, ini adalah seperti lenca teman-teman, tapi saya kurang yakin apakah ini lenca atau bukan. Dia tumbuh liar begitu aja, dan saya nggak berani untuk ambil-ambil gitu ya, takutnya beracun atau takutnya ya itu sesuatu ternyata bukan lenca gitu ya. Cantik sekali ya teman-teman. Di sini memang rata-rata orang suka berkebun ya. Nah, ini adalah pohon maple sepertinya. Daunnya cantik. Ini bagus banget kalau dibuat eco print kayaknya ya teman-teman. Ini dia rosemary-nya ya, tumbuh di pekarangan-pekarangan seperti pohon salam kalau rosemary di sini ya. Kalau di Indonesia tuh kayak pohon salam, setiap rumah punya gitu. Nah, ini adalah lavender jenis Spanish, dan ini rosemary yang literally dijadikan pagar teman-teman. Lihat, dia sampai berbunga seperti itu, berbunganya biru cantik gitu. Kalau di Indonesia susah banget nanam rosemary, sering mati-mati, tapi di sini lihatlah, dia dijadikan tanaman pagar seperti beluntas ya. Dan ini adalah pohon zaitun yang berbuah. Dan wah, lihat, saya menemukan bunga yang merambat, cantik banget. Ini adalah bunga lantana. Saya juga sering menemukan di Indonesia, tapi biasanya dia seperti semak-semak gitu ya. Tapi kalau di sini saya sering menemukan bunga lantana ini berbentuk pohon dan tinggi gitu. Ini dia teman-teman, zaitunnya lagi. Kali ini di pekarangan rumah orang ya. Ya, terlihat dari pagar luar. Di sini sedang musim panas, dan saya lihat zaitun-zaitun itu pada berbuah dan lebat sekali. Kalau buah zaitun di sini itu seperti buah rambutan di Indonesia, tidak memerlukan perawatan khusus, sama seperti buah zaitun yang ada di pekarangan di halaman rumah saya ya. Di halaman rumah tinggal saya itu juga dia sedang lebat-lebatnya berbuah, dan
tidak saya apa-apain gitu. Jadi kalau teman-teman di Indonesia pada bertanya dikasih pupuk apa atau perawatannya gimana, saya nggak bisa jawab karena saya nggak ngapa-ngapain gitu. Karena di sini mungkin iklimnya yang memang cocok gitu teman-teman. Itu yang menjadi faktor utama agar dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, kalau kita lihat di pinggir jalan begini ada tempat sampah warna-warni ya teman-teman. Nah, kalau yang ini warna kuning artinya sampah recycled. Jadi tempat sampah di sini itu dipisah-pisah. Ada yang warna merah tadi untuk sampah yang bukan recycle, juga bukan organik. Kalau sampah hijau seperti ini dia adalah sampah organik yang bisa diolah untuk menjadi kompos gitu. Nah, ini sudah sampai di taman teman-teman. Saya memang hari ini ingin ke taman dan ini adalah neighborhood house. Neighborhood house adalah tempat untuk komunitas di sekitar tempat tinggal situ untuk saling bertemu gitu. Di situ bisa meningkatkan skill, ada olahraga bareng, ada menggambar dan banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang ada di situ. Intinya adalah untuk saling terhubung di antara komunitas gitu. Nah teman-teman, kalau di sini tamannya itu di playground kayak gini, bawahnya itu coklat-coklat. Kalau teman-teman penasaran adalah kayu ya teman-teman. Lihat, cacahan kayu kayak gini ya. Kenapa kok di taman dikasih cacahan kayu? Karena biar aman. Kalau anak-anak jatuh itu tidak sakit. Bedanya dengan di Indonesia nggak ada rayap, jadi tidak hancur gitu ya. Kalau ada rayap kan ini pasti udah dimakan rayap tuh ya. Tuh, kalau di sini enggak, dan ini lama-lama kan terurai membusuk, nanti akan ditimpa lagi sama yang baru yang kayak gini. Nah teman-teman, ini adalah barbecue, tempat untuk barbecue maksudnya ya. Sini ini ada plate-nya. Jadi nanti biasanya dialasi sama aluminium foil kalau kita mau pakai. Nah, situ di sini ada dua ya. Ini yang pakai boleh siapa aja, boleh dulu-duluan gitu. Jadi kalau siapa yang datang dulu gitu, harus ada orang yang datang dulu untuk mengamankan kompor. Nah, cara nyalainnya tuh ini, kita lihat. Ditencet tombolnya atau ditekan selama 6 detik gitu. Nah, seru nih. Dan kalau kita lihat memang cukup bersih ya, cukup terawat gitu. Karena orang habis pakai itu dibersihin teman-teman. Ya, karena kesadaran orang untuk menjaga dan merawat fasilitas bersih itu cukup tinggi gitu, nggak semena-mena mentang-mentang nggak ada orang yang tahu terus dibiarin aja habis pakai kotor kayak gitu enggak. Nah, lalu seperti yang saya bilang tadi, di sini ada tempat sampah. Nah, tempat sampah merah. Kalau tempat sampah yang tutupnya merah ini untuk membuang sampah-sampah yang tidak bisa di-recycle, tapi juga bukan termasuk sampah organik. Contohnya apa? Contohnya styrofoam. Styrofoam itu masuk ke tempat sampah merah. Nah, lalu di sini ada juga keran minum kayak gini, teman-teman. Nah, teman-teman kalau lihat ada dua, yang satu di bawah, yang satu di atas. Yang di bawah ini untuk anjing ya. Jangan salah minum. Nah, ini bisa langsung diminum, teman-teman. Kita pencet kayak gini, keluar airnya ya. Oke. Jadi nggak perlu takut kalau kehabisan air minum. Nah teman-teman, di taman ini ada bagian food forest park. Food forest ini kayak kebun, satu area yang isinya tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi. Ini kita lihat, nggak terlalu luas di areanya ya, tapi isinya tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi dan dikelola oleh komunitas ya, oleh volunteer. Kalau kita lihat di sini ada tanaman apa aja, teman-teman pasti tahu dong ini apa. Ya betul sekali, ini adalah tanaman mint. Mintnya udah berbunga sama seperti mint yang ada di kebun saya, teman-teman. Wangi. Kalau mint dibiarkan tumbuh di tanah, dia akan menyebar seperti ini. Dia akan tumbuh di mana-mana. Karena mint itu tanaman yang invasif ya akarnya. Dan mint adalah tanaman perennial, teman-teman. Tanaman menaung, jadi dia nggak mati-mati tuh. Nggak kayak basil, nggak kayak kemangi gitu, nggak kayak cabai, nggak kayak tomat.
Dan di sini uniknya ada apa ini teman-teman? Ya. Nih, saya nemu daun jeruk di sini. Siapa yang pakai ya? Secara orang sini kan masakannya nggak pakai daun jeruk ini. Biasanya pakai orang Indonesia nih. Ya. Terus ini ada kucai. Tapi ini adalah kucai yang bunganya warna ungu. Kita lihat. Kucai bunga ungu. Saya nggak tahu nama ilmiahnya apa, nanti saya cari ya. Nah, ini disebut kucai karena daunnya tipis ya, beda sama chives. Namanya garlic chives, daunnya tipis, tidak ada bolongnya seperti chives. Kalau di sini ada sorel. Nah, sorel itu biasa untuk salad, ini nggak ada yang panen nih sampai sorelnya tua banget kayak gini. Terus ini apa ya? Mungkin ini arugula atau roket ya, atau Swiss chard. Kita coba lihat. Oh, sepertinya ini Swiss chard teman-teman kalau dilihat dari batangnya ya. Swiss chard. Nah, ini dia. Kalau yang ini chives atau lokio seperti yang ada di rumah saya. Beda ya bunganya sama yang tadi. Kalau yang ini bunganya bulat, terus daunnya juga bulat-bulat kayak gini ya. Tengahnya bolong. Oh ya, di sini ada apa lagi ya? Di sini ada thyme teman-teman. Ini adalah common thyme yang daunnya kecil-kecil, dan ini ada thyme variegata, lemon thyme variegata ini. Lucu banget ya. Terus ini ada oregano. Dan saya cium dulu, ini oregano atau marjoram. Ini oregano. Seperti yang saya bilang kemarin, oregano itu banyak jenisnya, thyme juga. Ya Allah, lucu banget teman-teman, lihat variegata gitu teman-teman. Maaf ya kalau gambarnya kurang jelas ya, karena ini mendung, pencahayaannya kurang. Wangi sekali, wangi khas Thai. Gampang banget bisa tumbuh di mana-mana ya. Nah, di sini ada yang rimbun-rimbun ini adalah mint teman-teman. Ini adalah mint Australia, sama seperti yang ada di rumah saya ya, yang pernah saya review. Mint Australia ini begini bentuknya, dia seperti semak-semak, bunganya ada di ketiak-ketiak daun, aromanya wangi sekali teman-teman. Lalu di sini ada strawberry. Lihat stroberinya matang. Tapi ini strawberry kayaknya jenisnya kecil-kecil teman-teman. Nggak tahu siapa ini yang berhak panen, apakah boleh dipanen semua orang atau enggak. Tapi saya nggak mau berspekulasi ya. Jadi saya nggak mau memanen yang bukan hak saya. Ini juga kurang tahu apa ya. Ini seperti keluarga basil teman-teman, cuman aromanya kayak gini, kayak selasih gitu loh aromanya. Mungkin ini selasih, aromanya kuat banget, ada kayak sensasi minyak kayu putih. Nah, ini dia teman-teman adalah community garden. Community garden itu adalah kebun yang dikelola oleh bersama, karena di sini nggak semua orang tuh punya lahan, padahal mereka suka berkebun. Jadi mereka datang di komunitas berkebun gini, yang mungkin ada yang nyewa lahan, ada yang memang lahan yang dihibahkan gitu teman-teman. Nah, di taman ini ada community gardennya. Nah, ini salah satu tanaman di community garden, ada tomat. Kalau kita lihat lebat sekali tomatnya. Wow, beruntung sekali bisa nanam tomat langsung di tanah ya. Kalau di tempat saya hanya di pot-pot dan kontainer-kontainer. Dan ini sepertinya bayam ya, yang merah itu tadi teman-teman. Wah, dia tomatnya sampai rebah-rebah seperti ini teman-teman. Kalau lihat tanaman yang begini itu kayak gatel banget, pengen benerin gitu ya, pengen masang ajir gitu ya, pengen
pengen membersihkan daun-daun yang kering gitu ya. Sayang sekali agak kurang dirawat ya. Neighborhood house tomat di community garden ini. Yuk sekarang kita pulang dan kita lihat mawar yang besar, dan ini adalah hipsnya. Ini adalah daun maple. Bentar lagi musim gugur, akan berubah warna menjadi coklat kemerahan, cantik sekali seperti ini teman-teman. Tunggu ya, nanti saya akan jalan-jalan lagi. Ini adalah pohon jeruk lemon yang tinggi banget teman-teman, tingginya setara dengan rumah 2 lantai. Ini besar dan buahnya banyak banget. Ini masih hijau-hijau. Nanti kalau udah sekitar musim gugur, mendekati winter, biasanya lemon ini atau jeruk-jerukan itu sedang mateng-matengnya, itu akan kuning bagus banget gitu teman-teman. Dan ini adalah bunga lavender, jenis English lavender. Dia dijadikan tanaman yang tumbuh di pinggir jalan gitu aja. Ini sepertinya kurang terawat juga, tapi walaupun tidak terawat dia bisa tumbuh dengan baik teman-teman. Lihat, menyenangkan sekali ya, karena di Indonesia cukup susah untuk menanam lavender. Nah teman-teman, akhirnya udah sampai lagi ke rumah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengikuti video saya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.